di sebuah universitas. Wih, ya ampun, hari ini penampilan kamu kayak agak beda gitu dari biasanya. Lebih cantik dan lebih wah gitu. Ya iya dong, soalnya hari ini aku tuh mau ngedate sama pacar aku. Yang aku kenal lewat aplikasi dating itu loh. Ya ampun, ternyata kamu beneran toh pacaran sama laki-laki yang kamu dapat dari aplikasi dating itu. Ya iyalah, asal kamu tahu ya, pacar aku itu tuh royal banget. Suka TF uang ke aku dan juga beliin makanan lewat online. Aku yakin ya 100% dia itu adalah laki-laki kaya raya. Yang bener, coba cari tahu dulu. Siapa tahu dia itu cuma laki-laki biasa yang emang royal. Nggak mungkin lah orang dari cara dia foto aja ya udah kelihatan loh penampilannya itu penampilan orang kaya raya. Jadi mustahil lah kalau dia itu cuma laki-laki biasa. Tapi kalau dia ketahuan gak kaya raya, ya langsung aku putusin lah. Soalnya gila aja, aku tuh gak mau ya pacaran sama laki-laki yang gak kaya raya. Kamu nih, bener-bener ya? Masa iya macarin laki-laki dari kekayaan doang? Ya jelas lah, secara aku itu butuh laki-laki yang bisa memberikan aku uang yang banyak. Bukan laki-laki mau kondo. Tapi pastinya gak cuma kaya raya doang ya. Yang aku cari itu juga harus ganteng dan juga good looking. Biar gak malu-maluin kalau diajak jalan. Iya, semua cewek juga pengennya punya pacar kayak gitu, Rina. Tapi maksud aku, kamu itu jangan terlalu berlebihan dan over. Dan kalau kamu tuh emang bener-bener mau nyari pasangan, cari yang tulus lah. Jangan cuma dilihat dari tampang sama kekayaan doang. Modal tulus doang itu nggak bisa bikin bahagia. Ya kalau modal tampang sama kekayaan juga percuma kan kalau nggak tulus. Bayangin deh kalau kamu punya cowok ganteng dan kaya raya tapi playboy, terus macarin kamu karena pengen manfaatin tubuh kamu doang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kaya raya dan juga ganteng. Duh ya ampun, otak kamu ini kayaknya udah bener-bener geser deh. Bisa-bisanya loh kamu mengesampingkan segalanya demi ganteng dan juga kaya raya. Kacau. Ya ampun, udah jam segini. Udah yuk langsung masuk kelas. Ini kayaknya dosennya udah dateng deh. Enggak deh, hari ini aku bolos aja. Aku kan mau ngedate sama pacar aku. Ih, kamu mah parah banget. Padahal kan ngedate-nya bisa nanti abis selesai kuliah. Tapi ya udahlah, terserah kamu aja. Aku duluan ya kalau gitu. Duh ya ampun, ini serangga mana sih? Kok nggak datang-datang? Aku udah nungguin dari tadi loh. Loh, cowok ini siapa lagi? Udah pakai motor metik butut, berhenti di depan aku lagi. Loh, Rangga? Iya, aku Rangga. Kamu Rina kan? Iya, tapi kenapa kamu kesini pakai motor metik butut kayak begini, Rangga? Bukannya kamu itu kaya raya ya? Kata siapa aku itu orang kaya raya? Aku itu nggak pernah bilang kayak begitu. Aku itu cuman orang biasa yang nggak terlalu kaya raya. Dan bisa nggak sih kamu tuh jangan nyebut motor metik kesayangan aku itu butut? Ini bagus loh. Ya ampun, ternyata kamu tuh laki-laki biasa toh, bukan laki-laki kaya raya. Sial banget sih hidupku. Dan denger ya Rangga, motor metik kamu itu emang udah butut dan pantes dikatain kayak begitu. Jadi jangan tersinggung dong. Loh, kamu itu kok ngomongnya gitu sih? Kan selama ini kita chat-chatan, teleponan, dan video callan. Kamu itu orangnya nggak ceplos-ceplos judes kayak begini. Iya, karena aku kira kamu tuh laki-laki kaya raya. Tapi ternyata kamu ini laki-laki biasa, menang ganteng doang. Nggak sudilah aku pacaran sama kamu. Jadi kalau aku itu bukan laki-laki kaya raya, kamu itu nggak sudi gitu pacarin aku? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Sadar diri dong sebelum pacarin anak orang. Lah kocak, yang ngajakin pacaran duluan kan kamu. Iya itu kan sebelum aku tahu kalau kamu itu cuma laki-laki biasa. Udahlah, mending kita putus aja. Duh ya ampun, gagal sudah ya cita-citaku untuk mendapatkan laki-laki kaya raya dan juga tampan. Minggir-minggir, aku mau pergi. Bye. Ini beneran aku diginiin? Itu cewek matre banget sih atau emang udah miring sih otaknya? Bisa-bisanya loh. Duh, mana aku itu udah terlanjur sayang lagi sama dia. Sialan. Keesokan harinya.
Duh, dari kemarin-kemarin aku cari cowok ganteng dan kaya raya di aplikasi dating. Kok nggak ketemu-temu ya? Malah ketemu sama laki-laki mau kondo yang pengen di ngertiin keadaan hidupnya yang lagi susah. Dih, ya nggak sudi banget lah. Duh, mana hari ini ada kelas lagi. Males banget deh aku masuk kelas terus belajar. Apa aku bolos lagi ya? Tapi kan aku udah beberapa kali bolos dari kemarin. Ntar yang ada aku kena peringatan lagi. Loh, itu bukannya Vida ya? Ya ampun, dia kok mau sih diantar sama motor metik butut? Tapi bentar-bentar, itu cowoknya kah yang nganterin? Coba deh aku samperin. Vida, itu cowok kamu apa yang pakai motor metik butut itu? Iya Rina, ini pacar aku, namanya Dava. Dan maksud kamu apa? Bilang kalau cowok aku pakai motor metik butut. Motor metik cowok aku ini masih bagus banget loh. Vida, nggak boleh ngegas gitu. Mungkin teman kamu itu bilang kayak begitu karena dia itu emang kayak nggak tahu tipe motor metik aja. Enak aja, aku tuh tahu ya. Duh ya ampun Vida, kamu nih nyari cowok gimana sih? Udah jelek, bawa motor metik butut lagi. Loh, emangnya kenapa? Masalahkah buat kamu merugikan hidup kamu gitu? Nggak ngerugiin aku sih, tapi kan nggak enak aja gitu dilihatnya. Cukup ya Rina, kamu ini udah keterlaluan banget tahu nggak? Bisa nggak sih kamu tuh jangan ngomong kayak begitu? Dipikir dulu lah, jangan asal ceplos-ceplos. Loh, aku kan ngomong kenyataannya. Tapi emang kayaknya tipe kamu tuh rendah banget ya. Beda banget sama tipe aku yang berkelas, yang harus ganteng dan juga kaya raya. Ya ampun Vida, kamu nih kok ya punya temen macam ini sih? Mulutnya kayak ember, suka banget menghina. Aku juga nggak tahu nih, kok aku bisa punya teman modelan kayak begini. Udahlah yuk, mending kita pergi aja. Ngapain ngeladenin orang yang nggak bisa jaga omongan? Lah kocak, malah dua-duanya ngambek. Padahal kan aku cuma ngomong fakta. Udah lah, kalau gitu mending aku masuk kelas aja. Biarin aja tuh si Vida jalan sama cowok jeleknya itu yang punya motor metik butut itu. Hahaha. Siang harinya setelah Rina selesai kuliah, Akhirnya selesai juga kuliah hari ini. Dan untung aja cuma 1 MK. Jadi kan aku bisa pulang siang-siang kayak begini. Terus aku bakal nyari tuh cowok ganteng dan juga kaya raya di aplikasi dating. Astagfirullah, jambret. Duh ya ampun, tas berharga aku dijambret. Tolong, jambret. Jambret, tunggu. Tak lama, nih tas kamu kan jambretnya berhasil kabur. Tapi ini tas kamu itu bisa aku ambil. Wah, makasih ya. Loh, Rangga? Ya ampun, kamu ngapain sih pakai acara sok-sokan jadi pahlawan nolongin aku yang kejambretan? Dih, udah bilang makasih tapi ngomongnya kayak begitu. Gak tahu diri banget sih, dari tolongin juga. Yang minta ditolongin sama kamu siapa, ha? Loh, kamu loh tadi teriak-teriak minta tolong karena tas kamu itu dijambret kan? Kan aku minta tolongnya sama orang-orang, bukan sama kamu. Pede banget sih jadi orang. Duh ya ampun, tas aku kan jadi ternoda. Udah dipegang-pegang sama laki-laki yang cuma punya motor metik butut. Jaga ya omongan kamu itu Rina. Kayaknya kamu tuh gak suka banget ya sama motor metik aku itu. Ya terserah kamu aja deh. Capek ngomongnya sama orang yang otaknya miring tuh. Ngasal banget ya kamu ini ngomongin otak aku miring. Loh, emang kenyataannya begitu? Duh ya ampun, hari ini jalannya kelihatan sepi banget ya. Kayaknya bakal rawan jambret lagi nih. Udahlah, mending aku itu tinggalin aja wanita gak tahu diri itu. Bye. Ya udah sih, tinggal pergi aja. Ngapain coba pakai acara bilang kayak gitu? Dia sengaja deh kayaknya mau nakut-nakutin aku. Duh, tapi kalau ada jambret lagi gimana ya? Udahlah, mending aku langsung pesen ojek online aja untuk pulang. Saat di rumah, Assalamualaikum, Rina pulang. Waalaikumsalam. Nak, kamu sudah pulang? Iya nih Bu, soalnya tadi cuma ada 1 MK. Jadinya bisa pulang deh siang-siang gini. Duh Bu, Rina lapar banget nih. Ibu udah masak belum? Sudah, sana makan dulu. Ibu sudah masak sayur kangkung sama goreng tempe. Loh, kok cuma masak itu sih Bu, nggak goreng ayam? Atau bakar ikan gurame gitu biar enak. Mulut kamu ini lemes banget deh. Kamu kira harga ayam sama ikan gurame itu murah apa? Iya sih, aku tahu kalau harganya mahal.
Cuma kan setidaknya sekali-kali aja gitu Bu, beli ayam atau ikan gurame. Masa iya tiap hari sayur dan tempe goreng terus, ya bosen lah Bu. Gak ada. Mending uangnya tuh ditabung buat hal yang lebih penting. Lagian kita ini udah beli loh ayam atau ikan sebulan sekali. Ya ampun Bu, sebulan sekali itu lama banget. Mana ibu belinya itu ayamnya kecil, ikannya juga kecil. Jadi nggak puas lah Bu. Enak banget ya kamu ngomong kayak begitu. Kerja aja enggak. Ibu loh capek kerja pontang-panting nyari uang. Kamu tinggal kuliah terus makan kok banyak komen sih. Kamu itu ya seharusnya ngertiin keadaan ibu. Udah tahu bapak meninggal, gak ada yang bisa nyari uang selain ibu. Bukannya bantuin malah komplain terus. Ya ampun Bu, aku kan masih kuliah, Mbok ya sabar gitu. Antar ya kalau aku udah lulus kuliah, aku bakal nyari kerja kok. Apalagi kan aku tuh kuliahnya pakai beasiswa, nggak ngerepotin ibu. Ya sudah, kalau belum kerja jangan kebanyakan komplain. Kamu tuh belum tahu kan gimana rasanya susah nyari uang. Iya, maaf deh. Ya udah kalau gitu, Rina makan dulu. Nah, gitu dong. Kalau lapar tuh tinggal makan. Jangan malah komplain dulu. Setelah Rina selesai makan, "Permisi, paket." Kamu bukannya pacarnya si Vida ya? "Ya benar, kamu temannya Vida yang suka menghina itu kan?" Aku tuh bukannya menghina ya. Cuma aku bilang kenyataan doang. Sensi amat sih jadi orang. Tapi aku kaget banget loh. Ternyata kamu ini cuma seorang kurir paket ya. Mana pakai motor matic butut lagi. Hahaha. Dan kalau dilihat-lihat motor matic kamu itu udah bener-bener butut gak sih? Gak layak pakai. Ya ampun, kamu nih ya emang gak punya kerjaan lain yang selain menghina ya? Gak ada. Hahaha. Duh, kok Vida mau ya sama cowok yang kayak modelan kamu gini? Udah miskin, jelek, cuma tukang kurir paket. Mana pakai motor matic butut lagi. Dan kamu itu udah berapa tahun sih gak ganti motor? Setidaknya kamu benerin lah itu motor butut kamu. Jelek banget motornya. Kalau nggak tahu apa-apa diem aja ya. Aku itu cuman mau nganterin paket ke sini. Jadi jangan malah menghina-hina dan bikin emosi ya. Duh, ada yang emosi nih. Dikasih tahu fakta bukannya makasih malah emosi nih orang. Kalau kamu itu mau ngasih tahu fakta, jangan pakai nada menghina dong. Apalagi kata-kata yang kamu tuh pilih itu termasuk kasar dan menghina loh. Perasaan yang aku bilangin itu nggak ada yang kasar tuh. Jadi cowok kok lembek amat sih, gitu aja baper. Ya udahlah, males juga ngomong sama orang miskin yang cuma kurir paket dan punya motor matic butut. Sini paketnya aku ambil. Dan buruan ya pergi dari sini. Soalnya nanti halaman aku tuh jadi terkontaminasi karena motor matic butut kamu itu. Siapa juga yang mau lama-lama di sini? Permisi. Duh, aku jadi kasihan deh sama si Vida. Bisa-bisanya loh dia punya cowok modelan kayak begitu. Udahlah miskin, tampang jelek, punya motor matic butut, kerjanya jadi kurir paket lagi. Loh, bentar. Ini ya ampun, kenapa Bu Zara minta aku ngumpulin tugas kemarin dalam bentuk printan? Mana harus dikumpulin sekarang lagi? Duh, nih dosen kayaknya sengaja banget deh mau ngerjain aku. Males banget mau balik ke kampus lagi. Kenapa nggak sekalian tadi sih ngomongnya? Tapi gimana ya, Bu Zahra udah bilang kalau nggak dikumpulin sekarang hari ini nilainya nggak bakal keluar. Udahlah, mau gimana lagi? Rina pun kemudian pergi untuk mengumpulkan tugas. Namun di tengah jalan, Mas, ini kenapa motornya tiba-tiba mati sih? Saya tuh lagi buru-buru loh Mas, mau ngumpulin tugas. "Duh Mbak, ini kayaknya motornya rusak." Masnya ini gimana sih? Masa iya narik ojek online dengan keadaan motor yang rusak? "Saya juga nggak tahu Mbak kalau motor saya itu rusak. Kalau saya itu tahu nggak mungkin lah saya itu pakai buat narik." Loh Mas itu kan sebagai tukang ojek online yang tiap hari narik. Seharusnya Mas itu ngecek terus keadaan motor Mas. "Sudah saya cek Mbak, cuman ini kemungkinan kerusakannya itu mendadak." Halah, alasan aja. Mana ada kerusakan mendadak, itu pasti udah rusak lama Mas. Apalagi motor Mas ini motor matic butut. "Mbak jangan asal ngomong ya, motor matic saya ini masih bagus loh, belum butut." Ini tuh udah jelas-jelas butut loh Mas. Penampilan matic Masnya aja loh udah jelek banget. Banyak kok malah menghina-hina motor matic saya sih. Mas, saya tuh nggak menghina. Saya tuh cuma bilang kenyataannya doang.
Lagian siapa yang gak kesel coba mas? Orang lagi buru-buru juga. Bisa-bisanya loh motor metik butut mas ini malah mogok. Tapi cara Mbak itu menyampaikan itu seperti menghina Mbak. Lagian saya itu kan nggak tahu kalau motor yang saya pakai itu mogok. Mbak ini aneh deh. Alah, kebanyakan ngomong. Udahlah, mending saya order ojek online lain lagi. Permisi. Duh ya ampun, ini kenapa sih? Gak ada yang mau nerima orderan aku. Padahal kan aku udah telat banget ini. Harusnya aku udah ngumpul tugas dari tadi. Gara-gara motor metik butut punya mas-mas tukang ojeknya nih. Kenapa sih? Aku itu selalu berurusan sama orang-orang yang punya motor metik butut. Bentar, itu bukannya Vida ya? Coba deh aku panggil. Vida. Ngapain kamu manggil-manggil aku? Ya ampun, cewek sama cowoknya sama-sama gak ada beda ya. Sama-sama sensi. Kamu tahu nggak? Tadi pacar kamu itu nganterin paket loh di rumah aku. Ternyata pacar kamu itu kerjaannya jadi kurir paket ya. Hahaha, miris banget nggak sih? Udah miskin, muka jelek, jadi kurir paket, mana punya motor metik butut lagi. Emangnya kenapa Masalah gitu buat kamu? Lagian kamu tuh kurang kerjaan banget sih. Ngapain coba bawa-bawa pekerjaan pacar aku? Dengar ya, aku tuh udah tahu kalau pacar aku tuh kerja sebagai kurir paket. Dan gak ada salahnya kan? Ya emang gak salah kok Vida. Cuma miris aja gitu. Duh, jangan-jangan kamu nih udah dipelet ya sama tuh cowok. Bisa-bisanya loh kamu nerima seorang cowok yang miskin, jelek, kerjanya jadi tukang kurir paket, mana motornya metik butut lagi. Nggak usah ngurusin hidup aku deh, urusin aja ya hidup kamu itu sendiri. Aku punya hak untuk milih siapa pasangan aku. Lagian ya, aku tuh bukan tipe orang yang melihat laki-laki dari segi pekerjaan, kekayaan, ataupun fisik. Alah, besok kalau udah nikah hidup susah, kamu juga bakal marah-marah nanti sama suami kamu. Kamu tuh jadi cewek jangan terlalu minus sih otaknya, sampai bisa nerima cowok kayak begitu. Ya ampun Vida. Aku bilang cukup ya Rina. Kamu ini bener-bener bikin orang emosi ya. Berani banget ya kamu nampar pipi aku yang mulus, cantik, dan aduhai ini. Duh, rasanya panas banget lagi nih pipi. Itu tuh ya pelajaran buat kamu. Biar kamu tuh sadar untuk jaga setiap omongan kamu. Jangan asal ngehina. Duh ya ampun, capek banget sih ngomong sama kamu. Mending pergi aja daripada tambah emosi. Permisi. Jangan asal pergi ya. Tanggung jawab ini, pipiku sakit gara-gara kamu tampar. Dasar ya Vida tuh nggak tahu diri, malah langsung pergi. Awas aja ya, aku bakal buat kamu menyesal. Udahlah, mending aku nyoba buat mesen ojek online lagi. Setelah lama menunggu, akhirnya Rina berhasil memesan ojek online. Ia pun langsung menuju ke kampus untuk mengumpulkan tugas. Akhirnya selesai juga aku ngumpulin tugas. Duh, rasanya sial banget sih hari ini. Udah disuruh ngumpul tugas secara tiba-tiba, ojek online yang aku tumpangi mogok, dan yang paling parah, aku kena tampar sama si Vida. Aduh, sial. Loh, ini ibu nelpon tiba-tiba kenapa lagi? Halo, assalamualaikum bu, ada apa? Aku tuh di kampus loh bu, abis ngumpulin tugas. Waalaikumsalam. Walah, ibu kirain kamu kemana? Tadi bilangnya mau tidur, ibu cariin kok nggak ada di rumah. Aku tuh ke depan bu, tadi habis ngambil paket setelah makan. Terus tiba-tiba dicat sama dosen aku, suruh ngumpulin tugas dalam bentuk printan. Walah, ya sudah syukurlah. Kalau kamu emang pergi ke kampus untuk ngumpulin tugas, ibu kirain loh kamu pergi nongkrong sama teman-teman kamu. Ya nggak mungkin lah bu, aku pergi nongkrong. Lagian ya, aku tuh nggak punya teman akrab yang bisa diajak nongkrong. Dasar pengendara motor kurang ajar. Bisa-bisanya loh dia nyerempet kaki aku. Duh bu, kaki aku nggak sengaja keserempet motor, sakit banget. Astagfirullah, kok bisa sih nak? Kamu tuh makanya jangan di jalan kalau lagi teleponan. Aku tuh nggak di jalan loh bu, aku di pinggir jalannya. Pengendara motor itu aja yang minus otaknya. Bisa-bisanya loh dia melaju dengan kencang, ngerempet kaki aku terus langsung pergi. Duh bu, kaki aku luka parah, sakit banget. Bu Siti pun kemudian menyusul Rina, kemudian membawanya ke rumah sakit. Bu, kaki aku kok tetap sakit banget ya? Padahal kan tadi udah diobatin sama dokter. Ya namanya juga kaki kamu luka nak, jadi ya bakal tetap sakit dong. Kamu ini juga kok bisa-bisanya sih keserempet motor? Nah aku juga nggak tahu bu, orang aku tiba-tiba keserempet. Duh bu, kaki aku kok makin sakit ya? Yang sabar, ntar juga hilang kok sakitnya.
Udah, mending kamu istirahat. Nanti siang, kalau keadaan kamu sudah membaik, kita bisa langsung pulang. Loh, Bu, kok langsung pulang sih? Aku kira kita bakal nginep di rumah sakit. Soalnya kan luka di kaki aku tuh lumayan besar, Bu. Enggak, Ge. Perasaan gak besar-besar amat. Kata dokter loh, bakal cepat sembuh. Yang bener, Bu. Tapi ya udah deh. Siang harinya Rina pun pulang dari rumah sakit, namun beberapa hari kemudian Aduh Bu, kaki aku kok rasanya sakit banget ya. Dan anehnya Bu, dari kemarin tuh bukannya sembuh, tapi malah makin sering sakit. Duh, ibu juga ndak tahu nak. Seharusnya kan kaki kamu itu udah sembuh. Duh Bu, jangan-jangan kakiku ada masalah lain lagi. Dan ngebikin lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Ayo Bu, bawa aku ke rumah sakit lagi. Dan periksain kakiku lagi Bu. Nak, ibu juga pengen bawa kamu ke rumah sakit. Tapi gimana ya nak? Ibu udah nggak punya uang untuk ngebayar biaya rumah sakit. Soalnya uang ibu udah habis pas itu. Ya ampun Bu, masa udah nggak ada uang lagi sih? Utang dulu kek. Nah, utang ibu tuh udah banyak banget di mana-mana. Masalahnya kalau ibu tuh ngutang lagi, gak ada yang percaya. Soalnya ibu tuh udah nggak bayar utang selama berbulan-bulan. Terus gimana nih Bu? Kaki aku makin sakit. Ibu beliin obat di warung aja ya nak. Kamu tahan dulu untuk sementara waktu. semakin lama karena tak kunjung dibawa ke rumah sakit, kaki Rina pun semakin parah. Ia akhirnya berjalan dengan pincang.